Oke, halo teman bicara, kembali lagi bersama saya Mia di Siniar Teman Bicara. Nah, kali ini kita akan kembali lagi bertemu dengan salah seorang dosen di Universitas Siliwangi dengan saya Profesor Arifin ya, betul Bapak? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari Habis ini, tenis tadi langsung ngajar langsung. iya. Oh, berarti lagi padat-padatnya ya Pak ya hari ini? Iya. Oke, karena kebetulan hari ini hari Jumat juga ya Pak ya, mungkin dikejar-kejar oleh ini deadline Jumatan. Oke, nah mungkin kita akan memulai podcast ini dengan obrolan yang santai dulu ya Pak ya. Kayak hari ini kesibukan Bapak apa nih Pak akhir-akhir ini? Kesibukan saya tentu yang menjalankan yang pertama saya sebagai dosen adalah Oke, Tridharma Perguruan Tinggi. oke, Terutama sekarang kan sudah dijadwalkan reguler saya mengajar ya. betul. Gitu. Karena mengajar saya ada di mungkin dua fakultas dengan program pascasarjana ya. Oke, Karena di Fakultas Teknik saya iya. mengajar di program studi teknik elektro, kemudian Hmm, di FKIP saya mengajar di pendidikan fisika, oke, kemudian di S2 juga saya di pendidikan IPA, kemudian di oke. S3 ilmu pendidikan juga saya mengajar. Masya Allah, Kemudian banyak juga sekali yang kegiatannya. kedua kesibukan saya dengan tugas sebagai apa namanya pimpinan fakultas. Oke, Tentu juga ya saya harus juga mengawasi memonitoring kegiatan-kegiatan apa namanya Tridharma ya oke, di Fakultas Teknik seperti oke, itu. begitu ya. Berarti lumayan sibuk ya Pak ya kegiatannya? Ya alhamdulillah sibuk lah dan Oke, memang harus dengan kesibukan kita bisa apa artinya berguna bagi untuk unsi lah gitu. betul sekali. Oke, biasanya Prof di balik kesibukan yang sekarang ini suka ini nggak misal recharging energi ngapain gitu, main keluar sama keluarga atau Oh seperti apa? ya, saya biasanya di akhir minggu biasanya saya Hmm, bersama keluarga iya, gitu. Ya, jadi nah untuk hiburan lah iya, iya, gitu bersama keluarga artinya makan bersama intinya betul. seperti itu. Jadi tidak monoton harus Iya, makan di rumah kan iya, iya, gitu. iya, Jadi harus kita juga secara family kan harus dekat dengan anak-anak, dengan betul. istri kan seperti itu. Iya. Dan cucu tentunya. Oh, berarti Bapak Saya sudah punya sudah cucu punya ya, Pak ya? cucu. Wah, Masya Allah sekali. Umur berapa Pak cucunya? Cucunya Masih yang paling kecil. besar sudah 6 tahun sekarang. Oh, Jadi luar baru biasa. sudah dua saya Iya, cucu. oke. Berarti kalau misalkan kita mundur nih Pak di balik kesibukan Bapak yang sekarang ini, apakah memang ketika dulu Bapak pertama kali masuk ke dunia akademik, Hmm. Bapak memiliki bayangan atau tidak bahwa Bapak akan seperti sekarang ini? Dulu saya tentunya hanya berusaha saja. Oke, Berusaha saya konsekuensi saya menjadi dosen tentu saya punya keinginan untuk menjadi guru besar oke, tentunya ya. Jadi ya alhamdulillah saya sejak 2000 berapa 2008 ya saya sudah menjadi guru besar berarti sudah berapa tahun sekarang 2008 17 tahun ya sudah oke. 17 tahun namun saya guru besarnya tidak di sini karena Iya. saya masih apa namanya mengabdi dan bekerja di Universitas Haluoleo di Kendari ya gitu Oh, jadi ke Unsil ini sejak 2013 saya aktif oke. untuk ke Unsil dan saya kalau bekerja secara alamiah saja ya Iya. tentunya apapun yang misalnya dipersyaratkan untuk dosen semisal ini harus guru besar ya saya berkeinginan kuat dan bersemangat lah untuk Oke. mencapai itu dengan Iya. berusaha ya tentu dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, setuju sekali ya Pak ya. Memang harus dibarengi dengan keinginan yang kuat Ya, gitu ya. Kemudian, semangat ya. iya, usaha yang harus seimbang juga gitu. Nah, kalau untuk saat ini, oh maaf, kalau untuk saat itu ketika Bapak memasuki lingkungan akademik dan sudah menjadi seperti sekarang, motivasi Bapak itu apa Pak untuk bisa menjadi seperti sekarang? Motivasi saya tentu yang pertama kan saya selalu ingin bekerja yang ya bersemangat lah ya, Iya, bekerja dengan sungguh-sungguh lah untuk melaksanakan tugas saya tentunya. iya, Tugas saya sebagai dosen tentu saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi oke.
gitu Oke. ya. Ya kalau yang lainnya kan hanya tambahan ya, Iya, seperti sekarang menjadi dekan, iya, atau mungkin saya sebelum pertama di Unsil ini kan menjadi ketua LPPM ya. iya. Jadi dekannya sudah 2 kali sekarang. Tentunya Hmm, saya keinginan dulu ya saya hanya bekerja saja gitu oke. untuk ya untuk Unsil tentunya Iya, seperti itu. oke. Berarti tapi kapan Bapak merasa bahwa oh ini adalah jalan saya ya di sini gitu? Karena kan Bapak setahu saya sekarang menjabat sebagai ketua jurusan juga ya? Dekan, Oh dekan juga, oh dekan mohon maaf. Fakultas Teknik. Iya dekan Fakultas Teknik juga. Nah Hmm. pernah nggak Bapak merasa di momen memang oh ternyata ini memang jalan saya gitu, memang saya seharusnya di sini gitu? Nah kalau jalan sih kita belum tahu yang ke depan ya. Oke. Cuma tahu bahwa ini jalan jaya itu karena sudah waktunya terlewati, bahwa saya sudah menjadi ini kan begitu. Iya iya iya. Nah gitu. Ya tentunya itu dulu ya artinya karena bukan tujuan utama sebenarnya kalau Iya, harus menjadi dekan gitu betul. ya. Tujuan utama karena itu mah kan banyak faktor yang harus kita menduduki itu tuh banyak faktor, bukan Betul. hanya karena kita harus apa namanya eh, bisa menjadi itu, tetapi banyak faktor ya, bisa di kita di lingkungan misalnya di tempat kerja gitu, apakah memungkinkan nggak menjadi itu kan begitu, seperti Iya, itu. Tapi intinya kita mah melaksanakan tadi Tridharma, mulai mengajar, kita mulai meneliti, iya. kita mulai melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Oke. Nah, gitu. Oke. Berarti Bapak kan sekarang sebagai dekan berarti ya Hmm, di Fakultas Teknik. teknik. Oke. Nah, mungkin banyak orang yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda ya, Pak ya. Termasuk Bapak sendiri mungkin. Nah, kalau misalkan Bapak menggambarkan diri Bapak sendiri sebagai pemimpin, 3 kata yang paling menggambarkan Bapak apa? Yang menggambarkan saya, Iya, tentunya saya kan menginginkan bahwa pekerjaan saya sebagai apa bisa melaksanakan tugas saya sebagai tupoksi dekan ya, oke. ya itu intinya seperti begitu. Kemudian yang kedua tentu disiplin ya, Iya, sebagai sebagai intinya disiplin kita dalam melaksanakan apa namanya menjadi pimpinan ya di iya, fakultas. Kemudian transparan kan. betul. Artinya kegiatan-kegiatan mulai dari kegiatan akademik maupun keuangan itu harus bisa diperhatikan dan Iya. dilihat begitu oleh Hmm, oleh apa namanya Bapak dan Ibu dosen atau mungkin ketua jurusan ya di lingkungan, terutama di lingkungan kita tempat kerja. Seperti oke. itu. Tapi menurut Bapak sejauh ini, adakah tantangan yang paling terasa gitu dihadapi mungkin di fakultas Bapak sendiri ya di Ya. teknik tadi atau di Unsil deh di lingkup Unsil? Hmm. Tantangan yang paling besar gitu. Tantangan yang besar tentu ya di dalam saya di Fakultas Teknik saja, yang artinya saat ini saya sedang menjabat begitu Iya, ya. Tentu yang pertama itu kan dari satu sisi kita kan harus menghitungkan dalam pembelajaran ya, tentunya ya. Misalnya sekarang kan Fakultas Teknik juga sudah punya gedung baru kan betul. dari SBSN ya. Tentunya kan eh, meskipun ada gedung baru tapi kan jumlah mahasiswa itu selalu meningkat kan begitu Iya, ya, yang artinya antara fasilitas yang tersedia dengan yang apa peningkatan jumlah mahasiswa, nah ini eh, dengan meningkatnya mahasiswa, nah ini otomatis kan jumlah ruangan untuk perkuliahan, fasilitas untuk perkuliahan dan sebagainya kan tidak, ya belum mencukupi. Nah itu betul. tantangan saya, harus bagaimana Hmm, supaya memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dia untuk kuliah kan, betul. untuk melaksanakan apa penelitian mereka dalam untuk skripsi dan sebagainya, termasuk juga ini adalah tempat-tempat atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengajaran, penelitian maupun masyarakat bagi dosen, termasuk juga bagi tendik itu sendiri Oke. sebagai apa namanya penunjang Iya, ya, penunjang bagi mahasiswa maupun dosen ya yang iya. ada di apa namanya di tempat kerja seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan boleh dijabarkan secara spesifik ya Pak ya, itu terasa dampaknya itu di level mahasiswa itu sendiri Ya, ya. ya. Level mahasiswa, kemudian tadi juga tendik ya Pak Tendik ya. ya, dosen juga Iya. itu seperti itu. Kemudian kalau di birokrasinya sendiri itu terasa tidak Pak?
Kalau di birokrasi memang kan sesuai aturan ya, Betul. aturan kita kerangkanya aturan aja kita Iya. apa namanya harus itu, dan birokrasi sudah ada standar operational procedure ya, Iya. SOP gitu ya. Betul. Jadi kita hanya melaksanakan itu saja, sesuai itu pasti semuanya lancar. Oke. Gitu seperti itu. Iya, iya. Berarti kalau menurut Bapak, karena kan Bapak sudah mengetahui nih masalahnya di sebelah mana, tadi termasuk yang disebutkan adalah fasilitas ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak, hal yang paling realistis yang bisa Bapak benahi untuk waktu dekat apa? Yang pertama ini saya ya untuk ini adalah untuk kesejahteraan sebenarnya. Oke. Ya, kesejahteraan itu bagi dosen, Iya, kesejahteraan bagi tendik terutama betul. yang itu ya. Nah, ini mungkin harus ditingkatkan lah Iya, begitu kesejahteraan itu. Artinya sumber-sumber kesejahteraan mungkin bukan hanya dari gaji saja betul. mereka ya, tetapi mungkin ada poin-poin lain yang misalnya dari apa namanya dari kinerja mereka, Iya, kinerja dosen maupun tendik itu harus dihargai tentunya. oke. Misalnya saya contoh dosen dia meluluskan mahasiswa tepat waktu, nah Iya. mungkin kinerjanya harus dihargai. Hmm, Atau dosen misalnya sekarang eh, dia menjadi pembimbing lomba tingkat nasional yang menjadi juara. Nah, iya. itu juga kinerjanya kita harus hargai. Nah, seperti itu. Hmm, Kemudian mungkin yang perlu juga saya perlu dibenahi itu adalah meningkatkan misalnya sekarang ini jurnal-jurnal yang ada di Unsil ya perlu barangkali akreditasinya kita naikkan sehingga oke. nanti bisa membuat pemasukan bagi Unsil yang Iya, cukup besar gitu. Kita anggap sekarang program studi ada misalnya sejumlah yang ada di Unsil itu dikalikan misalnya ada Sinta 3 saja iya. jurnal yang harus bayarnya misalnya 800.000, sudah dihitung ini dalam setahun ini sekian ratus juta gitu. Nah, inilah barangkali yang nanti akan menjadi pundi-pundi atau kumpulan dari apa namanya keuangan ya untuk kesejahteraan gitu, seperti itu. Termasuk juga mungkin bisa mengoptimalkan anggaran dari Universitas Siliwangi itu sendiri, dioptimalkan sedemikian rupa nanti optimalisasi itu bisa untuk kesejahteraan untuk sivitas akademik mulai dari mahasiswa, dosen maupun tendik seperti itu. Oke. Berarti memang kesejahteraan seluruh sivitas akademika di Unsil juga perlu diperhatikan Ya, ya, Pak ya? betul, itu memang harus kita tingkatkan ya. Iya, Sekarang sudah ada, cuma iya. perlu ditingkatkan. Oke. Hmm. Nah, peningkatan yang Bapak maksud itu seperti apa, Pak? Selain yang tadi Bapak sebutkan, yang lebih konkretnya. Jadi yang lebih konkretnya peningkatannya tadi ada kinerja mereka Oke. dihargai gitu. Oke. Kinerja mereka dihargai. Itu yang itu kan. Yang tadi saya sudah sampaikan. Iya, Ada kinerja dia karena dosen itu kan nanti ada dia membimbing dan sebagainya. Membimbing tiga misalnya sekarang mahasiswa itu kan yang dibimbing itu 4 tahun selesai. iya. Nah, kita hargai kinerjanya kan begitu. Artinya untuk apa? Supaya itu menjadi motivasi Iya. bagi dosen-dosen lain nanti untuk bisa meluluskan bagi program S1 adalah 3 tahun sehingga nanti imbasnya apa? Imbasnya adalah untuk nanti akreditasi program studi, akreditasi universitas. Begitu Oke. seperti itu. Berarti akreditasi di universitas juga Ya, salah satu ya, hal yang ya penting juga imbasnya ya, kan Pak ya? dari Iya. bawah kan. Oke, Seperti iya, itu iya, jumlah mengerti. mahasiswa. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi Bapak membahas tentang akreditasi dan sebagainya, kemudian kesejahteraan dosen, sivitas akademika yang lain, kalau menurut pandangan Bapak sendiri, itu sekarang kan kita sedang berada di perpus ya Pak ya, di podcast ini yang diadakan di perpus nih. Nah, apakah menurut Bapak kesejahteraan perpustakaan juga perlu ditingkatkan? Betul. Jadi bukan perpustakaannya saja, Iya, tapi perangkat mungkin di sini iya, iya, ada tenaga teknik. betul. Kenapa kita misalnya tidak salah kalau seandainya kita memberikan hibah inovasi misalnya bagi teknik untuk Iya, meningkatkan perpustakaan itu ya mungkin statusnya bisa internasional kan begitu. oke. Nah, itulah bagi kita menghargai kinerja dari teknik misalnya untuk hibah inovasi dalam pengembangan misalnya sistem digital
perpustakaan yang sudah meningkat, mungkin sekarang sudah ada kan seperti itu. Kemudian meningkatkan misalnya jurnal-jurnal yang perlu yang perlu diakses oleh Sivitas Akademika ya. Nah, ini semua bermuara ke perpustakaan Iya, ini. betul Gitu. sekali. Jadi nanti bisa memperluas akses akses jurnal atau buku atau mungkin proceeding dan sebagainya dari perpustakaan Unsil ini. Atau mungkin buku ya. Mungkin buku sekarang sudah dilakukan, saya kira. Mungkin sebelumnya sudah kita sering lihat mendengar di perpustakaan ini juga ada publisher buku seperti itu. Oke. Kalau misalkan kita berbicara lebih jauh ya Pak ya, ke 5 tahun ke depan gitu. Nah, 5 tahun ke depan adalah waktu yang cukup panjang untuk membawa perubahan mungkin ya Pak ya, termasuk tadi perubahan yang Bapak sebutkan adalah seperti kesejahteraan yang dimulai dari yang paling dasarnya dulu gitu, termasuk kesejahteraan dosen, mahasiswa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Bapak dipercaya untuk memimpin Universitas Siliwangi ini, karena kan sekarang Bapak juga sebagai bakal calon rektor ya Pak ya. Nah, 5 tahun ke depan, Bapak menginginkan kampus ini dikenal sebagai kampus yang seperti apa? Saya ingin dikenal ya kampus ini menjadi kampus secara global, internasional. Itu ya. Nah, ini secara global ini tentu kan tidak mudah. Ya harus saya misalnya kalau dipercaya menjadi rektor, saya akan menerapkan seluruh aktivitas dari Sivitas Akademi ini ya harus mengikuti alur bagaimana kampus ini bisa secara secara global terjadi. Misalnya ada menjadi kampus penelitiannya secara global. Kenapa kita kenapa kita tidak mengangkat yang sifatnya lokal tapi untuk internasional ya seperti itu. Nah, ini orang-orang luar akan sangat tertarik kepada kita ya, bukan karena misalnya sekarang dengan hal-hal yang umum, tetapi misalnya wisdom itu kearifan lokal. Nah, itu kearifan lokal lah yang diangkat. Orang-orang luar itu yang tertarik. Orang luar itu karena itu unik bagi mereka ya yang ada di sini. Nah, itu kita yang ingin kerjasamakan dengan mereka. Ya, kampus kita saya insya Allah dengan itu, misalnya kenapa kita tidak mengangkat budaya lokal seperti budaya-budaya seni budaya kan gitu. Di sini ada seni budaya kita. Angklung, kenapa kita tidak angkat untuk bisa kita dengungkan secara internasional ya gitu ya. Kemudian sekarang penelitian-penelitian berbasis kearifan lokal, kenapa kita tidak angkat? Nah, itulah barangkali yang akan menjadi satu kunci nanti dalam kerjasama internasional. Pelibatan dosen, pelibatan mahasiswa, mungkin teknik juga bisa terlibat dalam itu. Karena itu akan sangat-sangat unik bagi orang-orang luar ya, jika itu diangkat nanti dalam bentuk kolaborasi yang internasional ya. Nah, itu salah satu yang mungkin saya ingin angkat nanti di dalam ingin saya kerjakan apabila saya dipercaya menjadi rektor seperti itu. Berarti memang luar biasa sekali ya Pak ya cita-citanya tadi ingin mengangkat Unsil ini dengan kearifan lokal menjadi sesuatu yang go internasional gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk langkahnya sendiri itu Pak, langkah pertama yang akan Bapak prioritaskan untuk membuat Unsil ini menjadi go internasional itu seperti apa? Jadi yang pertama langkahnya tentu tadi tetap kita melaksanakan kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi misalnya untuk mengembangkan kearifan lokal, kita tinjau dari sudut pandang penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, dari penelitian dan pengabdian masyarakat ini kita bisa bermitra ini dengan orang atau maksudnya dosen dari luar negeri kan begitu. Nah, kita bisa ini saya sekarang juga ini di teknik ini sudah juga menginisiasi kerjasama bahkan
2 minggu yang lalu ini sudah mengirimkan juga ke Universitas Fukui ini dalam rangka untuk riset, untuk apa namanya, dari Fakultas Teknik ya, khusus untuk Fakultas Teknik. Nah ini ke depan ini, nah orang luar itu dengan halal umum itu tidak tertarik, tetapi tertarik dengan yang unik begitu, yang unik, dia menarik gitu. Sehingga apabila kita misalnya membuat usulan atau proposal membuat kerjasama dengan yang unik, itulah mereka akan bisa bekerja sama dengan kita, kan seperti itu. Itu dari segi apa namanya, dari segi penelitian. Yang kedua, base kita untuk bahasa Inggris. Nah ini bahasa Inggris harus kita tingkatkan, gitu, bahasa Inggris, karena itu adalah menjadi satu alat komunikasi yang sangat penting untuk luar itu. Nah itu untuk base bahasa Inggris. Yang ketiga adalah kita mungkin sekarang lab itu atau lab yang untuk penelitian itu dibuat secara terpadu. Jadi tidak dilakukan secara parsial. Lab ini nanti kalau secara parsial itu tidak akan menghasilkan satu hal yang bersifat go internasional. Tapi kalau lab terpadu itu akan menghasilkan yang lebih besar, kemudian akan menjadi satu apa namanya unggulan begitu. Nanti akan menjadi satu apa namanya kerangka dalam rangka untuk mengembangkan kerjasama internasional. Jadi itu yang mungkin perlu dikembangkan ke depan. Oke. Berarti kalau saya bisa simpulkan ya Pak ya, yang pertama mungkin dari penelitian, kemudian juga base bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan juga, kemudian lab itu harus terpadu ya Pak ya, jangan parsial ya, seperti yang tadi Bapak bilang. Saya sedikit meng-highlight yang base bahasa Inggris itu loh Pak, karena kan memang sebenarnya bahasa Inggris ini banyak sekali diminati oleh kalangan mahasiswa sekarang, karena memang dibutuhkan dalam dunia kerja maupun di dunia universitas gitu ya. Nah, ada di sini juga sebenarnya ada salah satu unit penunjang akademik UPA Bahasa. Bapak mungkin tahu ya, UPA Bahasa. Nah, memang di situ tuh banyak sekali apa ya? Seperti mungkin kita bisa menyebutnya kursus ya Pak ya, kursus 1 bulan untuk bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jerman dan bahasa yang lainnya. Tapi itu tuh sangat-sangat terbatas Pak. Jadi hanya beberapa mahasiswa yang bisa bergabung ke dalam kursus itu. Tapi kursusnya memang gratis sih. Jadi memang siapa juga bisa mengakses atau bisa mengikuti kursus tersebut. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, bagaimana cita-cita Bapak untuk meningkatkan base bahasa Inggris mahasiswa ini dengan mungkin fasilitas yang terbatas di Unsil Pak, begitu? Jadi kita harus tambah begitu ya. Tambah ya, tadi dananya kita mengoptimalkan anggaran universitas atau tadi mengoptimalkan mungkin bahasa Inggris, nanti UPT apa namanya, UPT bahasa ini harus jadi bukan hanya dalam akademik saja, tapi harus bisa mungkin keluar juga, harus bisa dijual kan begitu, intinya seperti itu kan. Ini kan UPA ini semacam unit pelaksana teknis ya. Teknis itu ya bukan hanya setara akademik tetapi harus bisa juga keluar. Itu sebagai alternatif ya. Jadi alternatif pertama mungkin kita bisa membiayai dari apa namanya tadi anggaran universitas yang tadi diambil dari sumber dana itu yang kita optimalkan begitu nanti untuk membantu mahasiswa. Kemudian yang kedua itu UPT juga kan nanti mungkin bisa kita kembangkan ke depan, sehingga dia bisa memperluas apa namanya program UPT itu tidak hanya di dalam sini tetapi juga menyelenggarakan kegiatan yang bisa dijual keluar. Itu yang selanjutnya. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya barangkali caranya nanti supaya kita belajar itu kan bukan hanya tertumbuh harus di kelas ya begitu ya. Tetapi mungkin ya nanti Unsil ini ya mungkin dalam rapat-rapat tertentu atau hari-hari tertentu ada yang harus khusus ngomong bahasa Inggris begitu. Untuk sivitas akademika seluruh begitu. Ya misalnya gitu. Itu harus diikuti oleh dosen dulu, pimpinan dulu, dosen dulu. Jadi misalnya dalam kegiatan-kegiatan misalnya kalau ada ya sebagai itu misalnya ada makan bersama. Ya makan bersama wajib bahasa Inggris, yang datang harus ngomong bahasa Inggris. Begitu ya seperti itu. Nah, itu supaya bisa komunikasi karena bahasa Inggris itu tidak harus di kelas kan gitu. Nah, kemudian dalam hari-hari terakhir mungkin
ke depan dalam setiap pertemuan di kelas ya, di kelas itu ya ke depan ya mungkin dalam satu semester itu 2 atau 3 kali mungkin dosen silakan ngomongnya bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi itu artinya belajar secara apa namanya secara langsung lah begitu. Tidak itu. Saya kira dasar-dasarnya kan dosen maupun mahasiswa kan sudah punya. Artinya yang susah itu penerapannya karena kita latah karena selalu pakai bahasa Indonesia sehingga bahasa Inggris tidak pernah diterapkan. Tapi kenapa kalau misalnya tadi seperti saya sampaikan mengajar dalam satu semester itu 3 kali kita sisipkan harus ngomong bahasa Inggris seperti itu. Atau mungkin pertemuan-pertemuan khusus tingkat pimpinan, tingkat pertemuan dengan dosen, pertemuan dengan mahasiswa, coba kita komunikasi bahasa Inggris. Nah, saya kira itu mungkin salah satu strategi yang nanti untuk komunikasi bahasa Inggris bisa kita tingkatkan. Oke. Mungkin termasuk juga dengan UPA perpustakaan ya Pak ya, karena ini juga salah satu unit penunjang akademik selain UPA bahasa yang tadi sudah kita bahas gitu. UPA apa? UPA perpustakaan. Iya. Nah, di sini juga kan setahu saya memang minat baca mahasiswa tuh luar biasa banyak ya Pak ya. Hanya saja mungkin bukan akses sih, tapi lebih ke apa ya? Fasilitas di perpustakaan ini memang belum begitu bisa mencakup keseluruhan mahasiswa di sini karena mungkin terlalu kecil ruangannya, kemudian juga sarana prasarana juga yang memang belum bisa begitu memenuhi kebutuhan seluruh mahasiswa di sini. Nah, untuk cara Bapak sendiri dalam meningkatkan hal tersebut itu seperti apa? Jadi memang kita harus pikirkan sekarang misalnya di UPA perpustakaan ini mereka dapat menampung katakan dalam satu hari ini di 50 orang ya katakan seperti begitu. Jadi memang harus bertingkat gitu ya. Bertingkat kita coba nanti untuk bisa meningkatkan pelayanan misalnya 100 orang, 150 orang bertingkat begitu. Tentu itu kan tidak bisa dilakukan di luar ya. Di luar karena di luar mungkin bisa hujan, bisa panas kan. Tentu ada ruangan. Nah, insya Allah nanti kita pikirkan dalam rangka untuk mengembangkan perpustakaan ini kan sangat-sangat penting ya, terutama mereka dalam menumbuhkan satu minat baca untuk mencari pengetahuan kan seperti begitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti perpustakaan sudah dilengkapi secara online ya, sekarang di online dan bisa dilakukan seperti itu sehingga nanti bisa memperbanyak ya minat baca atau minat pengunjung bagi perpustakaan yang sedemikian sehingga nanti bisa meningkatkan kemampuan mereka ya, maksud mereka itu adalah siswa ya dalam rangka untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Oke, berarti memang tujuan yang Bapak bawa itu bukan cuma untuk yang merasakan perubahan itu bukan hanya di tendik, dosen dan sebagainya, tapi mahasiswa juga perlu untuk mahasiswa penting karena masuk aktivitas akademik mahasiswa masuk ada di dalam keluarga gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita tarik lagi nih Pak ke pembahasan mengenai diri Bapak yang sekarang, karena kan tadi kita sudah membahas tentang mahasiswa juga ya Pak ya. Nah, sejauh ini mungkin banyak sekali pelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya mungkin ya. Nah, dalam perjalanan Bapak ini, apakah Bapak menemukan keputusan tersulit yang pernah Bapak ambil mungkin ketika sekarang sedang berperan menjadi dekan, kemudian juga sekarang sedang berjalan ya Pak ya menjadi bakal calon rektor Universitas Siliwangi. Nah, apakah ada keputusan tersulit yang Bapak ambil saat itu? Tentu ya, dalam kehidupan itu pasti ada keputusan sulit, tetapi ya kita harus harus mengatasinya ya, meskipun cara mengatasi itu kan tidak ideal ya tentunya ya seperti begitu. Nah, ini hal-hal inilah barangkali keputusan tersulit dalam satu organisasi tentu tidak bisa ditangani sendiri, terutama terkait urusan dinas ya. Itu tentu kita kan punya kalau dekan ada pejabat wakil dekan tentunya ya. Itu kita selalu kompromi diskusi bagaimana ini solusinya supaya permasalahan ini bisa kita pecahkan bersama tentunya seperti begitu.
Oke. Mungkin ada salah satu tantangan yang membuat Bapak sangat perlu perjuangan dalam menyelesaikannya di Universitas Siliwangi khususnya. Maksudnya Tantangan yang Bapak rasakan ketika Bapak menjabat sebagai dekan mungkin sekarang. tentunya ya, kalau itu mada kita tentu akan selalu berpedoman ya kepada Oke. aturan ya tentu ya. Kalau kita selalu berpedoman kepada aturan, saya kira segala sesuatunya betul kita bisa selesaikan. Seperti itu. Oke. Hmm. Hmm, oke. Nah, untuk saat ini ya Pak ya, mungkin kita akan memasuki segmen yang terakhir ya Pak ya dari diskusi kita hari ini, dari obrolan kita hari ini. Nah, adakah Bapak, maaf, bentar. Oke. Nah, mungkin untuk saat ini kita sudah memasuki segmen terakhir ya Pak ya dari obrolan kita hari ini. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan mungkin bagi Bapak sebagai pertanyaan penutup gitu ya. Bapak lebih memilih untuk membaca sebuah buku atau mendengarkan sebuah podcast? Mungkin saya lebih suka membaca buku. Oke, kenapa Pak? Karena buku itu kan, kalau podcast kan kita itu kan perlu waktu untuk berpikir. Oke. Nah itu, dan itu harus dipikirkan. Ya. Jadi tidak memutuskan sesuatu tidak langsung harus itu, tapi harus kita pikirkan secara cermat gitu. Supaya langkah itu tidak salah. Oke. Tentunya seperti begitu. Oh, berarti Bapak lebih milih untuk membaca buku ya, Pak ya? Oke, terima kasih teman bicara sudah menyimak terima kasih teman bicara sudah menonton diskusi kita sampai akhir, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih. Ya, dan teman bicara juga terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kita tutup. Sampai jumpa di episode berikutnya.